Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku seiman, di dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, bahwa kita harus meyakini adanya surga. Surga merupakan suatu tempat yang dijanjikan Allah kepada setiap umatnya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Surga digambarkan sebagai tempat kehidupan setelah di dunia ini, yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan kesenangan. Oleh sebab itu, tidak heran jika hampir setiap umat muslim berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah dan berbagai amal kebaikan agar bisa mendapatkan surga yang dijanjikan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu berbuat kebaikan, tentu dapat mempermudah proses penimbangan amal di akhir kehidupan kelak. Meskipun begitu, terdapat golongan orang-orang yang beruntung karena mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Muhammad SAW, juga dikabarkan bahwa ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena amal kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya. Beberapa sahabat Nabi ini memiliki sifat yang sangat mulia yang mungkin tidak terdapat pada umat-umat muslim yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaratu fi jannatu Abi Bakrin fi jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman wa Ali wa Zubair, wa Talhatu wa Abdurrahman wa Abu Ubaid wa Sa'du Abi Waqqas," yang artinya ada 10 orang yang dijamin masuk surga, yakni Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Az-Zubair, Al-Talalah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikut ini nama-nama sahabat Nabi yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga beserta dengan kisah singkatnya. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan bahagian dari As-Sabiqunal Awalun, yakni orang-orang yang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW berdakwah untuk menyiarkan agama Islam. Abu Bakar sangat dikenal sebagai pribadi yang sangat lemah lembut dalam bertutur kata, seorang yang penyabar, juga yang dermawan. Beliau telah membebaskan 70 orang budak. Dan Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar, yakni yang memiliki arti orang yang berkata benar. Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Meskipun mengalami ancaman bahaya akan dibunuh oleh kafir Quraisy, namun Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan tak kala Rasulullah sakit pada akhir kehidupannya, maka Abu Bakarlah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikannya sebagai imam dalam memimpin sholat. Dan ketika Rasulullah telah wafat, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah. Namun hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang mengingatkan kepada umat Islam dan memberikan nasihat bahwa Rasulullah juga adalah seorang manusia sama halnya seperti kita. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan pengganti Rasulullah sebagai khalifah pertama yang membimbing umat muslim. 2. Umar bin Khattab, yaitu dikenal dengan sahabat Nabi Muhammad yang sangat pemberani. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi Umar bin Khattab untuk Islam sangatlah besar dalam hidupnya. Memang, pada awal mula Islam hadir di Mekah, Umar bin Khattab sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
Namun setelah mendengar saudarinya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa ayat-ayat yang dibacakan oleh saudarinya itu bukanlah ciptaan manusia. Rencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW pun berbalik. Maka Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah untuk memeluk agama Islam secara sadar. Setelah memeluk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling pemberani dan tidak segan-segan mengangkat pedangnya untuk membela kebenaran ajaran Islam. Umar bin Khattab juga menjadi orang yang paling pemberani memberanikan gagasan untuk mengkritik Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka setelah Abu Bakar wafat, maka Umar bin Khattablah melanjutkan posisi menjabat sebagai khalifah. Sebagai pemimpin umat Islam, Umar bin Khattab selalu totalitas menjalankan perannya, membuat berbagai sistem baru untuk pembangunan masyarakat Islam dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan dikabarkan, ketika wabah melanda, Umar bin Khattab rela tidak makan dan mendahulukan rakyatnya untuk makan. Kepemimpinan Umar dapat membuat syiar Islam meluas hingga sepertiga penduduk dunia. Orang ketiga sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman sangat terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya raya di Mekah. Meskipun kaya, Utsman sangatlah dermawan dan memiliki tutur kata yang baik serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, Islam semakin mengalami kemajuan. Di antaranya, Utsman membangun angkatan laut Islam yang pertama dan memperluas daerah syiar Islam, juga mengumpulkan mushaf Al-Quran yang berbeda, kemudian menyusun satu mushaf yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Utsman bin Affan adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya ia mewakafkan sebuah sumur agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan. Sumurnya bahkan masih ada sampai sekarang dan masih berfungsi. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Allah menjadikan Sayyidina Ali masuk ke dalam golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebab Sayyidina Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang anak-anak. Beliau belajar langsung kepada Rasulullah, dan kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi. Bahkan Sayyidina Ali tidak pernah sekalipun absen dalam perang-perang yang berlangsung untuk membela Islam. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka Sayyidina Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad dengan tidur di atas tempat tidurnya, sehingga kaum-kaum kafir Quraisy menyangka bahwasanya Nabi Muhammad masih ada di dalam rumahnya. Dan ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka menemukan Sayyidina Ali yang berada di tempat tidur. Maka sia-sialah mereka menunggu semalaman untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya mereka meninggalkan Sayyidina Ali. Dan 3 hari kemudian, Sayyidina Ali menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri. Beliau bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Betapa setianya Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW sehingga dengan tulus melakukan tugasnya. Setelah Utsman bin Affan meninggal, terjadilah kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu. Kemudian Ali diusulkan menjadi khalifah selanjutnya. Semasa kepemimpinannya mengalami banyak tantangan sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. 5.
5. Talhah bin Ubaidillah, yaitu pelindung Rasulullah yang gemar berwakaf. Nama Talhah bin Ubaidillah memang tidak seterkenal nama Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Namun Nabi Muhammad SAW menyebut Talhah setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di saat Islam hadir di Mekah, Talhah tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah. Beliau langsung ikut bergabung dengan Islam. Selama syiar dakwah Islam dijalankan, Talhah juga ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan julukan Talhah si baik hati, Talhah si pemurah, Talhah si dermawan. Ketika perang Uhud, kaum muslimin sempat lengah dan hampir membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Maka pada saat kaum Quraisy tidak hendak menyerang Rasulullah, Talhah langsung melindungi Rasulullah hingga kehilangan jari-jarinya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaklah ia melihat Talhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3672. 6. Zubair bin Awam, hawari Rasulullah SAW. Zubair bin Awam merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan juga salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam ataupun as-sabiqunal awalun. Beliau memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun. Dia sangat setia kepada Rasulullah dan selalu berusaha melindungi Rasulullah dari bahaya. Rasulullah SAW menyebut Zubair bin Awam sebagai salah satu daripada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong, hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Muslim. 7. Abdurrahman bin Auf, yaitu seorang sahabat Nabi yang rendah hati dan dermawan. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedermawanan yang luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar yang kaya, namun Abdurrahman bin Auf banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga merupakan bahagian dari as-sabiqunal awalun, yaitu atau 10 orang pertama yang masuk Islam. Ketika mendengar Rasulullah SAW menyebut nama Abdurrahman bin Auf adalah seorang daripada sahabat Nabi yang masuk surga, tidak membuatnya menjadi merasa angkuh, melainkan beliau sangat khawatir. Beliau sangat khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal jasa Abdurrahman bin Auf untuk pembangunan Islam sangatlah besar sehingga layak mendapatkan jaminan masuk surga. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ayahnya Sa'ad merupakan paman dari Aminah. Maka ketika mendengar Islam hadir di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sa'ad sangat terkenal mengenal Rasulullah sehingga dia percaya dengan agama Allah. Hal yang membuat Sa'ad masuk ke dalam golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah kesetiaannya yang selalu mendampingi Rasulullah berperang. Sa'ad sangat pandai dan ahli dalam bidang memanah, dan dia menjadi orang yang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam. Selain kesetiaannya terhadap Islam, Sa'ad juga sangat menyayangi ibunya. Dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun di awal kali saat masuk Islam sempat ditentang oleh ibunya, Sa'ad tetap mempertahankan agamanya dan bersikap baik kepada ibunya yang beda kepercayaan. 9. Sa'id bin Zaid. Seseorang yang berperan membuat Umar bin Khattab masuk Islam adalah Sa'id bin Zaid beserta Fatimah bin Khattab istrinya. Sa'id merupakan adik ipar Umar bin Khattab. Sejak kecil, Sa'id diajak ayahnya untuk mencari agama yang hak, agama yang benar, sebab tradisi menyembah berhala dinilai tidak benar. Namun sebelum menemukan Islam, ayahnya telah meninggal dunia.
Maka ketika mendengar Islam yang disiarkan oleh Rasulullah SAW, maka Sa'id langsung bergabung ke dalam kelompok pelopor Islam, yakni orang-orang pertama kali yang masuk Islam. Istrinya pun ikut serta menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Perjuangan Sa'id dalam membela agama Islam tidak perlu diragukan lagi. Sa'id selalu ikut berperang bersama Rasulullah, juga menjalankan perintah Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Nama Sa'id tersebut Rasulullah sebagai salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ke-10, Abu Ubaidah bin Zahra, yaitu pembela setia Nabi Muhammad SAW dan Islam. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang lemah lembut namun sangat cekatan seperti singa. Beliau memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Beliau merupakan golongan as-sabiqunal awalun yang bersyahadat 1 hari setelah Abu Bakar. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah menyusup ke pasukan musuh tanpa rasa takut. Dia tidak pernah absen mengikuti pertempuran untuk membela Islam, setia dalam membela Nabi Muhammad dalam situasi apapun. Abu Ubaidah bin Zarah pernah ikut hijrah ke Habsah, yaitu ke Ethiopia bersama Rasulullah SAW untuk mengajak masyarakat Habsah masuk ke dalam Islam. Maka setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah masuk ke dalam kandidat calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar menjadi khalifah, sangat ingin Abu Ubaidah yang meneruskan kepemimpinan Islam. Namun nasib berkata lain, Abu Ubaidah meninggal dunia karena terserang wabah dalam suatu penyakit. Sahabatku seiman, demikianlah nama 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Semoga kiranya kisah ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.